Kalau terkait dengan kasusnya Babe Haikal ini, saya kok lebih cenderung pada ungkapan maling teriak maling. Orang intoleran teriak intoleransi. Kan begitu. Nah, itu kalau kita lihat sepintas itu loh ya. Maksud saya begitu. Nah, kalau memang kita itu toleran, ya kita harus memberikan ruang pada orang lain yang salah sekalipun. Saya kan begitu kan. Apalagi kalau cuma berbeda. Apalagi belum dilakukan namanya konfirmasi dan seterusnya. Nah, di negara demokrasi seperti ini rasanya aneh jika terjadi model-model pengusiran yang terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan yang mestinya itu butuh pembuktian secara hukum. Ini kita kan jadi barbar gitu loh maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal nih. Ramah, terdidik, dan berakal, dan ada Prof. Suteki yang juga radikal. Radikal and radical. Oh, siap. Prof, ini juga kita mau ngomongin yang radikal nih, Prof. Siapa yang radikal ya nanti? Siap. Yang pasti ada satu berita yang rame banget ya. Saya juga kalau lihat di postingan di Twitter, isinya panas sekali. Kalau kita ketik ya keyword Babe Haikal, wah itu rame sekali postingannya. Banyak hujatan, banyak yang lainnya. Dan ternyata beritanya itu Babe Haikal diusir di Malang, Prof. Nah ini videonya seperti ini, Prof. Saya putarkan. Prof, setelah kita tadi nonton video tadi ya, apa kesan pertama yang ingin disampaikan? Ini beda yang kemarin ya. Kemarin kan kesan pertama begitu menggoda kan. Nah ini kesan pertama saya seolah-olah kita ini di negeri pura-pura gitu ya. Negeri pura-pura itu ya seperti katanya Cak Nun ya, saya langsung dengar dari beliau ya waktu di Jogja itu, kita itu mau etok-etok gitu ya. Etok-etok itu pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura toleran, pura-pura demokratis, pura-pura cinta NKRI, pura-pura Pancasila, gitu loh. Tapi sebenarnya kenyataannya dalam praktik itu tidak demikian. Nah, itu justru berlawanan dulu, bertentangan dengan apa yang kepura-puraan tadi. Saya melihat kita ini sebenarnya tidak segera belajar ya untuk apa? Memiliki kedewasaan politik. Kan politik itu supaya kita punya kedewasaan harus kita cepat belajar dengan apa yang pernah sering dan beberapa kali terjadi itu. Jadi dalam hal ini saya melihat kita ini tidak cepat belajar untuk pendewasaan politik kita. Kalau terkait dengan kasusnya Babe Haikal ini, saya kok lebih cenderung pada ungkapan maling teriak maling. Orang intoleran teriak intoleransi. Kan begitu. Nah, itu kalau kita lihat sepintas itu loh ya. Maksud saya begitu. Nah, kalau memang kita itu toleran, ya kita harus memberikan ruang
pada orang lain yang salah sekalipun. Saya kan begitu kan. Apalagi kalau cuma berbeda. Apalagi belum dilakukan namanya konfirmasi dan seterusnya. Nah, di negara demokrasi seperti ini rasanya aneh jika terjadi model-model pengusiran yang terhadap orang yang dituduh, diduga melakukan perbuatan yang mestinya itu butuh pembuktian secara hukum. Ini kita kan jadi barbar gitu loh maksud saya. Nah, saya prihatin dengan pola-pola ya bisa dikatakan ini vandalisme yang cenderung menutup ruang diskusi terhadap pemahaman bagaimana kita bernegara dan beragama yang mungkin berbeda. Nah, kadang-kadang ajaran agama atau mungkin juga pemahaman dari sisi nasionalisme dan seterusnya itu secara sepihak dijadikan alat untuk menyerang orang-orang yang berbeda. Bukan justru bagaimana kita saling asuh, mengasihi dan merahmati sesama manusia, sesama warga negara gitu loh. Nah, ini yang saya tangkap itu, wah, kok ini kayaknya kita ini benar-benar di negara yang pura-pura gitu loh ya. Pura-pura tadi. Oh iya, ini saya katakan, saya juga merujuk apa yang dikatakan oleh Cak Nun itu kok. Loh, kalau kita telusuri kan, loh kok Yono bener gitu ya. Karena tidak 100%, tapi ada betulnya bahwa kita ini sekarang sedang berada di kepura-puraan atau orang Jawa mengatakan etok-etok ya. Etok-etok. Oke, Prof. Jadi kan dengan kasus baru ini kan menambah daftar panjang dari pengusiran, ya. Pengusiran, pembubaran nih atas nama ya NKRI harga mati. Yeah. Dan juga alasan-alasan mereka itu katanya yang menolak provokator. Bagaimana jenengan melihat fenomena ini? Kalau saya jelas mengecam ya, atau mungkin kalau saya katakan kita wajib mengecam ya, segala bentuk hubungan yang tidak berdasar oleh beberapa orang atau orang mengatakan oknum gitulah ya. Nah, itu saya kira tidak bisa kita benarkan dan kita kecam. Nah, saya kira kita harus punya sikap hati-hati ya dalam bagaimana kita membina hubungan tadi ya antar sesama manusia, warga negara, ya warga masyarakat, warga bangsa. Khususnya dalam hal tadi pemahaman dari sisi agama maupun dari sisi nasionalisme tadi. Ya. Nah, selain itu, nah ini Mas, yang penting tadi saya katakan, prinsip konfirmasi, prinsip verifikasi itu harus menjadi landasan utama. Tidak boleh seseorang itu menuduh orang lain dengan sebutan memecah belah persatuan, anti NKRI, khilafah, no, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa begitu gitu. Apalagi kan sebutan itu satu kata tadi tidak mendasar. Nah, dalam hal ini mestinya kita ini meminta ya kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian itu untuk apa? Ya mengusut tuntas kalau memang terjadi di situ ada istilah kita itu namanya persekusi. Yang jelas nggak boleh ya dibenarkan. Itu justru perbuatan itu adalah yang perbuatan kita katakan intoleran itu ada di situ. Oh, oke. Justru yang membubarkan itu intoleran ya. Betul. Itu intoleran kalau menurut saya. Oke, Prof. Kalau misal nih jenengan atau saya mengalami persekusi, misalkan video kita viral ya, kita tuh nggak diterima di satu kelompok, misalnya. Kita tuh mengalami persekusi nih, Prof. Dengan tuduhan-tuduhan yang kita rasa nggak benar ya. Apa yang bisa dilakukan, Prof, kalau kita mengalami hal itu? Saya kira memang kita harus mengajak mereka itu untuk duduk bersama, untuk bicara dari hati ke hati. Kan mereka punya hati, kita punya hati kan. Bukan secara brutal kemudian menghakimi seseorang tanpa tabayun. Nah, kita katanya perlu tabayun. Tanpa konfirmasi tadi, itu nggak boleh. Ya kita harus melakukan tadi duduk bersama. Nah, jika diperlukan, harusnya memang ada pihak ketiga tadi, Mas. Ketika di video tadi, ya sebelumnya kita ngomong, jangan mereka berdua, tapi ajaklah pihak yang ketiga. Misalnya apa? Aparat pemerintahan setempat, itu bisa. Kalau di bawah ya ada RT, RW, atau lurahnya, ya, atau kepala desa di situ, atau apa? Aparat penegak hukum. Dalam hal ini siapa? Ya bisa polisi, begitu. Nah, tapi jika tetap terjadi persekusi, maka lebih baik kita tidak melawan. Kan gitu kan? Nah, namun tetap harus waspada apa? Ya kita perlu menyelamatkan diri, jangan kemudian menyerahkan di kepru, jangan misalnya sampai terjadi begitu gitu. Nah, lalu persekusi terhadap ustadz, pendakwah,
itu harus dihindari karena apa? Ini perbuatan ini kan melanggar HAM. Itu kan? Melanggar HAM apa? Ya untuk menyatakan pendapat, untuk menyampaikan keyakinannya dan seterusnya melalui dakwah dan seterusnya itu adalah HAM, hak asasi manusia. Dan kalau itu dilakukan tadi melanggar HAM dan juga melanggar hukum, yaitu apa? Misalnya KUHP, yaitu di pasal 175 itu persoalan kekerasan atau ancaman kekerasan yang merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan. Nah, ini justru akan diancam dengan hukuman 1 tahun 4 bulan. Oh, lumayan ya. Atau misalnya kita bisa kaitkan dengan pasal 170 KUHP. Misalnya secara bersama-sama, loh ini malah rombongan melakukan kekerasan yang diancam dengan pidana mulai dari 7 tahun. 9 tahun. Kalau sampai ada terjadi mati itu bisa sampai 11 tahun. Jika persekusi itu dilakukan oleh ormas, ya, ini ormas ya, kalau yang Babi Haikal itu kayaknya bukan ormas ya, setahu saya itu kelompok orang aja gitu ya. Tapi ada seragamnya. Nggak tahu kalau misalnya ada seragam itu dan menunjukkan ormas ya. Taruhlah sekelompok orang yang. Iya di sini ya. Kalau itu dilakukan oleh ormas, maka anggota pengurus itu bisa dihukum dan ormasnya bisa dicabut badan hukumnya dan dibubarkan. Ini ada sanksi administratifnya. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas. Ya, ini kan undang-undang yang baru ya. Betul. Ada perubahan-perubahan di undang-undang ini untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 kan sebelumnya itu undang-undang itu. Nah, di pasal 59 ayat 3 huruf D itu disebutkan bahwa ormas itu dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu sanksinya di pasal 82A, Mas. Dikatakan begini, setiap orang yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan yang tadi, ya, jadi melakukan antara lain kegiatan yang harusnya itu menjadi wewenang dan tugas aparat penegak hukum itu, ya, akan dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Nah, kalau ada ancaman pidana minimal ini biasanya kalau menurut peraturan jaksa itu ya tahun 2019 nomor 15 tahun 2020 itu nggak bisa dilakukan RG. Memang ada beberapa yang tidak bisa dilakukan RG itu. Itu prinsipnya. Jadi ini tidak sembarangan nih kalau terjadi perundungan, persekusi atau yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik dilakukan oleh individu maupun ormas, semuanya ada hukumnya. Jadi nggak bisa sembarangan begitu. Oke. Menarik ya. Ternyata banyak juga pasal-pasal dari mulai KUHP 175, 170, Undang-Undang 16 2017 ya. Itu mengatur itu semua ya. Tapi masih terjadi juga ya, Prof ya. Iyalah, ini kan maka tadi saya katakan ini aparat penegak hukum bagaimana? Baik. Itu harus ada tindak lanjut dan tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan ya nanti berulang. Iya. Sementara kita mengaku ini negara hukum, gitu loh. Iya, terus. Prof, pertanyaan terakhir nih, Prof, saya ingin bertanya. Ini saya yakin ini buntut dari Pilpres, Prof. Dan karena meski Pilpres udah usai, dan polarisasi ini kan masih kuat gitu, dan hari ini kan kita kian memanas ya beberapa kejadian ke belakang itu. Menurut jenengan polarisasi ini akan berlanjut atau meredah, Prof? Yang kita kenal itu ya, Ustadz Haikal itu kan sejak Pilpres 2019 itu memang dikenal sebagai, setahu saya, mungkin salah atau enggak nih, juru kampanye paslon 01. Betul ya? 02. Prabowo itu 02. Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. 02 kan kayak gini, Bro. Sampai awal dewi lali itu ya, sampai lupa kita ini. Kayaknya 02 deh. 02 ya, 02. Kayak gini kan ya. Oke, 02. Aku soal urusan, Mas.
Sudah nggak urusan itu ya. Jadi pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno wis ngono wae ya. Itu maksudnya begitu. Nah, polarisasi pendukung kan dimulai dari ini ya. Kemudian hingga Pilpres itu berakhir. Yang memenangkan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, pasca Pilpres ketika Prabowo itu masuk kabinet Jokowi sebagai Menhan, itu seharusnya kan polarisasi kan berakhir, maunya kan begitu ya. Mestinya nggak tampak ada polarisasi, tapi ternyata pendukung Prabowo kan tetap konsisten menjadi oposan dari pemerintah Jokowi. Karena apa? Ya meskipun dalam hal ini itu tadi ya tekad yang itu ya, maksudnya mengkritisi atau mungkin berada di pihak lain dalam arti itu ya. Meskipun ya kita tahu dikecewakan oleh Pak Prabowo dan Sandiaga Uno, kan dua-dua beliau itu kan capres dan cawapresnya kan masuk seperti foto-foto jadi menteri ya. Sama-sama jadi menteri begitu. Itu tapi kayak saya masih menangkap itu jadi aroma untuk menjadi oposan itu. Sampai namanya apa kampret. Iya. Gitu ya. Lalu merembet ke kadrun. Nah itu ya. Nah, jadi ke depan polarisasi menurut saya itu tetap akan terjadi ketika kedua kubu itu tetap bersaing dan tidak mencair. Nah, apalagi misalnya diperkirakan nanti kan calon presiden dengan presidential threshold 20%, itu tetap akan mengerucut pada dua paslon, capres dan cawapres. Nah, apalagi ini nanti kan kita lihat nanti itu kira-kira apa? Ya, saya akan membayangkan itu nanti polarisasi akan ada lagi. Apakah ini berbasis pada polarisasi masa lalu atau mungkin nanti polarisasi baru gitu ya. Baik. Nah, misalnya Gerindra, PDIP kemudian menyatu dan atau ditambah dengan taruhlah ini 9 kan ada 9 fraksi ya. Ada 8 fraksi yang menggabung umpama. Melawan satu ya. Itu kalau nanti gabung cuma jadi satu calon nanti repot. Iya. Nah, jadi kembali ke persoalan persekusi terhadap Ustadz Haikal Hasan itu, saya kira memang semua warga saya harapkan tidak main hakim sendiri gitu ya. Atau melakukan persekusi. Nah, percayakan kasus itu kepada aparat penegak hukum. Karena ya bolak-balik saya mengatakan ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan dari sekelompok orang. Konfirmasi, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama itu saya kira sangat penting. Jangan mengambil langkah sendiri-sendiri. Dan itu nanti akan menimbulkan konflik, bukan hanya horizontal tapi juga vertikal. Baik. Nah, itu harapan saya begitu, Mas. Oke, Prof. Suteki, terima kasih luar biasa ya. Pembahasan kita sampai di pertanyaan keempat. Pada intinya memang tindakan-tindakan pembubaran, pengusiran, persekusi ini tidak dibenarkan ya secara hukum. Bahkan bisa sanksinya itu individu sampai ormasnya itu bisa dibubarkan kalau ormas ya. Dan harapannya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengedepankan konfirmasi, verifikasi, kalau istilah kita itu tabayun ya, dalam menyelesaikan persoalan ini. Prof. Suteki, terima kasih atas waktunya dan juga puan-tuan, terima kasih sudah menonton sampai sesi ke pertanyaan keempat ini. Tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki, like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Insya Allah kita senantiasa akan membahas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.